Langit sore mulai menguning ketika Arya menurunkan ransel lusuhnya di teras sebuah rumah kos sederhana di pinggiran kota. Suaranya lelah, tubuhnya kurus, dan mata menyimpan semangat hidup yang tersisa. Ia baru saja diterima kerja sebagai staf gudang di toko elektronik. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk makan dan bayar kos. Rumah kos milik Burini, janda berumur 40-an yang dikenal ramah dan cerewet. Mas Arya, kamarnya yang ujungnya, dekat dapur. Kalau ada apa-apa, panggil saya saja. Saya di kamar depan, ujar Burini sambil tersenyum. Arya hanya mengangguk dan mengucap terima kasih. Ia tidak terlalu memperhatikan sekeliling sampai esok harinya. Ketika sedang mencuci piring di dapur, sebuah suara tawa manja terdengar dari belakang. Heh, kamu anak baru ya? Namaku Tia. Arya menoleh dan langsung tercekat. Seorang wanita muda, sekitar 25 tahun, berdiri di ambang pintu dapur dengan celana pendek super ketat dan tank top yang nyaris memperlihatkan seluruh bentuk tubuhnya. Wajahnya cantik, make up tipis, dan senyumnya menyimpan godaan. Iya, saya Arya. Baru masuk kemarin, jawabnya kikuk. Tia hanya tersenyum lalu mengambil gelas, menuang teh, dan duduk di meja dapur tanpa melepas tatapannya dari Arya. Ia sengaja menyilangkan kaki, memperlihatkan paha mulusnya yang menggoda. Hari-hari berikutnya, Arya merasa canggung. Setiap malam, Tia sering duduk di teras kos dengan pakaian minim, merokok, kadang ditemani tamu pria. Tapi di hadapan Arya, dia selalu tampil menggoda, sengaja menyentuh lengannya saat berbicara. Masuk ke kamar Arya hanya pakai handuk, pura-pura minta tolong atasin dispenser rusak atau kabel charger yang hilang. Arya, yang selama ini belum pernah dekat dengan perempuan karena fokus bekerja dan kuliah dulu, mulai goyah. Otaknya sadar, tapi tubuhnya tidak bisa bohong. Suatu malam, setelah lembur, Arya pulang dan mendapati Tia duduk sendirian di dapur, mengenakan daster tipis tanpa dalaman. Lampu sengaja dibiarkan redup. Tatapannya sendu. Arya, kamu capek ya? Suaranya lirih. Arya hanya mengangguk. Temenin aku sebentar, aku lagi nggak enak hati. Butuh teman? Ujarnya sambil berdiri dan mendekat. Aroma parfumnya memabukkan. Napasnya terasa di leher Arya. Dalam sekejap, pelukan terjadi. Pelan-pelan, tubuh Tia menyatu dengannya. Mereka melakukannya di lantai dapur malam itu, liar, penuh emosi, dan tanpa kata-kata. Esok paginya, Tia tetap bersikap biasa. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada keintiman. Justru dia lebih berani, lebih sering masuk kamar Arya dan mulai bertindak seolah tubuh Arya miliknya. Arya bingung. Sebagian dirinya merasa diinginkan, sebagian lagi merasa dijebak. Suatu malam, saat mereka kembali bercumbu di ruang tengah yang sepi, sebuah suara keras menghentikan semuanya. Ti, kamu ngapain? Mereka berdua menoleh panik. Burini berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam dan mata membelalak. Tia langsung menarik dasternya dan berdiri. Arya ketakutan bukan main. Mas Arya, kamu bisa ke kamar saya sekarang juga, suara Burini dingin. Arya menelan ludah, menatap Tia yang terlihat tenang dan hanya berkata pelan, santai aja, Mas. Gak bakal dimarahin. Dengan tubuh masih panas dan pikiran kacau, Arya masuk ke kamar Burini, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi malam itu, hidupnya berubah. Kamar Burini dipenuhi wangi melati yang menyengat. Lampu temaram membuat ruangan itu terasa lebih sempit, lebih intim. Arya berdiri di dekat pintu, tangan gemetar, tubuhnya masih dibalut rasa bersalah. Tapi justru yang membuatnya lebih takut adalah tatapan Burini. Bukan marah. Bukan juga kecewa. Tapi tenang. Bahkan menggoda. Mas Arya, suara Burini rendah dan pelan.
Ia duduk di tepi ranjang, mengenakan daster hijau tua yang terbuka sedikit di dada. Saya sebenarnya sudah tahu sejak minggu lalu kamu sering berduaan sama si Tia. Tapi saya biarkan. Pikir saya, ya udahlah sama-sama dewasa. Tapi malam ini saya jadi kepikiran sesuatu. Arya menelan ludah, masih berdiri tanpa berani bicara. Masih polos, ya? Bu Rini tersenyum kecil. Saya janda loh. Udah lama sendiri. Lihat kamu, ya, kamu masih muda, rajin, sopan, dan saya tahu kamu kuat. Arya mulai sadar kemana arah pembicaraan itu. Saya bisa jaga rahasia kamu sama Tia. Tapi, sebagai gantinya, kamu temani saya juga sesekali. Arya mengerutkan dahi. Bu, saya. Tenang. Saya nggak maksa. Tapi kamu pikir deh, hidup di sini kan kamu cuma bayar kos murah, air dan listrik saya yang nanggung. Kamu bantu saya lepas kesepian. Gak lebih. Dalam hatinya, Arya berperang. Jiwanya berontak, tapi tubuhnya justru memanah saat Bu Rini berdiri dan mulai mendekat. Tangan Bu Rini menyentuh dadanya perlahan. Malam itu, mereka melakukannya. Lebih lembut, lebih dalam, tapi tetap penuh hasrat. Arya pasrah. Entah karena takut, atau karena perlahan rasa ingin tahunya pada tubuh Bu Rini ikut membawanya larut. Setelah selesai, Bu Rini hanya mengelus rambutnya sambil berkata, kalau kamu pintar, kamu bisa betah di sini. Tia udah biasa gitu. Tapi aku ingin yang lebih dari sekadar badan. Beberapa hari kemudian, rutinitas Arya berubah. Siang ia bekerja, malam ia berpindah dari kamar Tia ke kamar Bu Rini. Dua wanita dengan selera dan gaya bercinta yang berbeda. Tia liar dan penuh tantangan, sementara Bu Rini sensual dan dominan. Arya menjadi pemuas nafsu keduanya. Tubuhnya kelelahan, tapi egonya merasa diinginkan. Hingga suatu malam, ketika Tia tertidur setelah bercinta, Arya duduk sendirian di beranda kos. Rokok menyala di jemarinya, dan angin malam mengelus wajah lelahnya. Apa aku cuma pelampiasan? Batinnya bertanya. Apa mereka memang hanya butuh tubuhku? Keesokan harinya, Tia mulai berubah. Ia tidak lagi manja. Justru sering bersikap dingin, bahkan kadang tak segan bicara kasar. Arya mencoba bertanya, tapi jawabannya selalu sinis. Jangan sok akrab. Kita cuma teman kos, bukan pacar. Arya makin bingung. Lalu malamnya, Bu Rini kembali memintanya datang. Tapi bukan dengan lembut, melainkan nyaris memaksa. Sikapnya kini lebih posesif. Aku gak suka kamu masih tidur sama si Tia. Dia itu cuma main-main. Aku serius. Kamu itu milikku sekarang. Kepala Arya seperti meledak. Ia bukan lagi pemuda polos yang baru datang kemarin. Sekarang, ia jadi rebutan dua wanita dengan nafsu yang tak terbendung. Dan satu hal yang paling menyakitkan, tak satu pun dari mereka peduli pada perasaannya. Hanya tubuhnya. Di cermin, ia menatap wajahnya sendiri. Matanya mulai kosong. Dirinya seperti budak. Ini bukan cinta. Ini jebakan. Hari-hari Arya terasa seperti mimpi buruk yang dilapisi kenikmatan. Ia bagai boneka hidup yang diperebutkan dua wanita berbeda usia, sama-sama haus akan perhatian, pelampiasan, dan keintiman. Setiap malam, entah ia akan masuk ke kamar Tia atau kamar Bu Rini, tergantung siapa yang lebih dulu memanggil lewat pesan singkat, atau bahkan hanya ketukan pintu yang pelan. Awalnya, tubuh Arya menurut. Tapi lama-kelamaan pikirannya mulai memberontak. Ia merasa kosong. Setiap kali berbaring setelah bercinta, matanya menatap langit-langit, merasa hampa, bahkan jijik pada dirinya sendiri.
Puncaknya terjadi di hari Minggu siang. Arya baru pulang dari toko elektronik, lembur setengah hari, dan begitu sampai di kosan, ia melihat pemandangan aneh. Tia dan Burini duduk di meja makan bersama, saling melempar tatapan tajam. "Mas Arya," suara Burini datar. "Sini sebentar." Arya mendekat, kaku. "Burini bilang kamu udah nggak tidur sama dia lagi," potong Tia lebih dulu, nada suaranya tajam. Arya terdiam. "Kamu tuh milih siapa sih sebenarnya?" lanjut Tia, mencibir. "Kalau udah nggak mau sama aku, ngomong. Jangan munafik." "Saya..." Arya mencoba bicara, tapi Burini memotong. "Jangan sok cuci tangan. Kami tahu kamu main dua kaki. Tapi sekarang kamu harus pilih. Aku atau dia." Arya hanya diam. Ini bukan cinta segitiga. Ini lebih seperti medan perang, dan dirinya adalah senjata yang diperebutkan. "Aku nggak mau diperlakukan kayak barang," ucap Arya akhirnya, pelan tapi tegas. "Kalian berdua sama aja. Kalian gak cinta, cuma butuh pelampiasan." Tia tertawa miring. "Cinta? Jangan mimpi, Mas. Kamu itu cuma cowok kos yang kebetulan ganteng dan enak diajak main. Gak lebih." Wajah Arya memucat. Ia tahu Tia kejam, tapi mendengar kata-kata itu langsung seperti ditusuk dari belakang. Burini berdiri, menatapnya dengan mata kecewa. "Aku memang butuh pelampiasan. Tapi aku juga butuh teman. Kalau kamu gak mau, silakan angkat kaki dari sini." Arya melangkah mundur, tubuhnya kaku. Malam itu, ia mengemasi barang-barangnya. Di kamar sempitnya, ia menatap meja kecil tempat ia biasa makan mie instan, ranjang sempit tempat ia sering memandangi langit-langit sambil bertanya, "Kenapa hidupku begini?" Semua itu akan ia tinggalkan. Tia muncul di ambang pintu saat ia selesai mengikat ransel. "Mau kemana?" "Pergi." "Halah, drama." Arya hanya menatapnya sejenak, lalu berkata lirih, "Kamu cantik, Tia. Tapi kamu kejam. Kamu bikin aku merasa cuma tubuh." Tia mendengus. "Jangan salahin aku kalau kamu gampang tergoda. Lagi pula, kamu juga menikmati kan?" Arya tak menjawab. Ia hanya lewat, meninggalkan Tia berdiri sendiri. Saat Arya keluar melewati ruang tamu, Burini duduk di sofa. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tak berkata apa-apa. Hanya menatap sepi. "Aku minta maaf, Bu, tapi aku bukan boneka. Aku juga manusia," ucap Arya pelan. Burini mengangguk pelan, tapi tidak mencoba menghentikannya. Arya membuka pintu kosan dan langkahnya terasa lebih ringan, meskipun di luar sana ia belum tahu akan tidur di mana malam itu. Tapi satu hal pasti, ia sudah bebas dari jerat yang selama ini menahannya. Malam itu, Arya menginap di rumah temannya yang tinggal tak jauh dari kosan lama. Ruang tamu sempit dipenuhi bantal dan selimut lusuh jadi tempatnya berbaring, tapi setidaknya jauh dari aroma nafsu dan tipu daya. Hari-hari berikutnya, pikirannya bergolak. Ia mulai sadar bahwa selama ini ia bukan dicintai, melainkan dijadikan pelampiasan nafsu. Tubuhnya memang dimanjakan, tapi hatinya dikunci rapat dalam kesepian yang membara. Setiap kali ia teringat Tia dan Burini, rasa sakit menusuk. Bukan hanya karena pengkhianatan mereka, tapi juga karena dirinya membiarkan semuanya terjadi. Arya merasa dirinya bodoh dan lemah. Namun di tengah luka itu, muncul tekad baru. "Aku harus bangkit. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri." Ia mencari kerja baru, yang lebih jauh dari kos-kosan lama. Ia menabung, menghemat, dan mulai merajut mimpi baru, tentang hidup yang lebih baik tanpa bayang-bayang nafsu yang mengikat. Sementara itu, di kosan lama,
suasana berubah. Tia mulai kehilangan tawa manja dan menjadi sering murung. Beberapa tamu yang biasa datang pun menghilang. Bu Rini terlihat semakin kurus dan dingin, menyimpan dendam yang membara. Malam-malam di kosan itu tidak lagi sama. Ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh siapapun. Suatu sore, Arya berjalan di taman kota. Angin membawa aroma hujan yang segar. Ia duduk di bangku kayu, menatap anak-anak bermain, pasangan muda tertawa bersama. Ia merasakan sesuatu yang dulu hilang, harapan. Saat itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari siapa ya? Pesan itu singkat, kalau kamu butuh tempat ngobrol, aku ada waktu. Kata itu datang dari seorang teman baru di kantor yang selama ini perhatian padanya. Arya tersenyum kecil. Mungkin inilah awal yang baru. Meski luka lama belum sembuh, Arya tahu, kehidupan selalu memberi kesempatan kedua. Waktu berlalu perlahan, dan Arya mulai menata kembali hidupnya. Ia pindah ke kosan baru yang lebih jauh dari hiruk-pikuk lama, jauh dari godaan yang dulu menggoda dan menjeratnya. Suasana baru, lingkungan baru, dan semangat baru. Dia bekerja lebih giat, fokus pada karir dan masa depan. Teman-teman kerja mulai menjadi lingkaran sosial yang positif. Salah satunya, Nia, teman yang pernah mengiriminya pesan saat ia butuh tempat untuk bercerita. Nia bukan sekadar teman biasa. Perlahan, Arya mulai merasakan ketulusan dan kehangatan yang berbeda. Tanpa perlu berpura-pura, tanpa permainan nafsu yang membingungkan. Di samping Nia, Arya belajar arti saling menghargai dan mendukung. Suatu malam, saat mereka duduk di sebuah kafe kecil, Arya membuka suara. Aku pernah tersesat, Nia. Terjebak dalam permainan yang salah. Tapi aku bersyukur bisa keluar dari sana. Nia menggenggam tangannya, lembut. Semua orang pernah salah jalan. Yang penting kamu berani kembali. Sementara itu, di kosan lama, Bu Rini dan Tia merasakan kehampaan yang terus membayang. Mereka kehilangan bukan hanya Arya, tapi juga kendali atas diri mereka sendiri. Bu Rini, yang dulu tampak kuat dan dominan, kini mulai menyadari bahwa menguasai seseorang dengan nafsu bukanlah cinta sejati. Tia pun mulai introspeksi, merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar permainan. Namun, bagi Arya, pintu lama telah tertutup rapat. Ia memilih untuk maju dan membangun hidup baru dengan cinta yang nyata dan penuh rasa hormat. Di akhir cerita, Arya berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya yang kini lebih tenang dan penuh harapan. Ini aku yang baru, bisiknya. Lebih kuat, lebih bijaksana. Dan kali ini, aku akan menjaga diriku. Dengan senyum kecil, Arya melangkah keluar, membuka lembaran baru. Tamat.